Halo, Taurus. Wah, Taurus ya. Taurus Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Taurus. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth chart Taurus. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya. Ada yang kebolak-balik. Dan boleh berlaku kapan saja. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Jadi kita lihat energi Taurus dan orang yang dealing sama Taurus ya. Oke. Aku shuffle dulu. Wah, di sini ada energi Pisces, Cancer, ya. Wah, elemen air ya. Scorpio. Beberapa di-link dengan sesama Earth sign ya. Earth sign itu ya Taurus, Virgo sama Capricorn. Oke. Lalu aku ngelihat di sini ada Libra sama ada Gemini. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Baris pertama. Ini bisa kamu Taurus atau vice versa. General reading ya. Jadi, kalau ini kamu, aku ngerasa kamu mencintai seseorang. Ini deep banget ya, dalam banget perasaan kamu sama seseorang. Di sini aku ngelihat kamu menggenggam hatimu buat seseorang. Ini bottom of the deck-nya juga begini ya. Jadi kayak ya kamu sayang banget sama dia gitu. Bisa vice versa. Tapi kalau memang ini kamu luar biasa sih, cinta kamu dalam banget dan besar banget sama dia. Bahkan ya kamu pengen sama dia, kayak kamu berharap ya mana tahu, siapa tahu Tuhan dan semesta bisa membuat kamu dan dia bersatu gitu. Tapi di sisi lain yang harus dipikirkan kan juga nggak hanya cinta. Kamu harus memikirkan keluarga, mikirin uang, mikirin kerjaan. Ya hidup ini kan nggak mudah ya. Kadang segala sesuatunya harus kita pikirkan, apalagi soal materi ya. Mungkin kamu memikirkan materi juga, mikirin kerjaan yang benar-benar bisa meningkatkan keuangan kamu gitu. Kamu berusaha seimbang, berusaha balance ya. Kamu ngerasa ya kita boleh fokus terhadap cinta, tapi kamu ngerasa juga harus fokus sama kerjaan. Karena hidup kan juga butuh uang ya, say. Jadi ya boleh sih galau-galau gitu, tapi ya kamu juga harus semangat kerja gitu. Ini besar banget ya perasaanmu. Besar banget koneksimu sama seseorang gitu. Beberapa dari kalian, kamu sebenarnya pengen hubungan ini, koneksi ini seimbang ya. Tapi aku ngerasanya ada cinta yang bertepuk sebelah tangan, di mana satu dari kalian sangat berharap, sedangkan salah satunya lagi nggak tahu di mana rimbanya, ya. Mungkin kamu ragu, apa dia masih ingat ya sama saya? Dia masih cinta nggak ya sama saya, gitu. Ya pasti kita pengen lah mencintai dan dicintai, tapi ya begitulah hidup ya. Beberapa di sini situasi karma. Entah siapa di sini ya. Ada orang yang pernah menyakiti, ada orang yang pernah bikin kecewa. Jadi ya hidupnya sedih gitu. Hidupnya terpuruk, dia tidak bahagia. Ini bisa siapa ini ya? Bisa vice versa sih. Ada seseorang yang pernah bikin kesalahan,
Jadi saat ini mungkin menjalani situasi karma dan jadi merasa bersalah, merasa bahwa iya sih, aku nggak seimbangkan kebaikan kamu saat itu. Aku nggak seimbangkan kesabaran kamu saat itu. Atau ya, aku sia-siakan kamu. Gitu. Ini entah siapa ya. Bisa vice versa, bisa vice versa. Oke, perasaannya ke kamu. Nah, wah, ini ada energi Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ini strong ya, Libra. Gemini, Aquarius ya. Oke. Terutama Libra. Jadi di sini juga ada yang strong itu Virgo, ya, ada Leo, and then aku ngerasa yang kuat ada Aquarius ya di sini. Lalu ada Pisces sama Scorpio, bisa energi aja. Nah, ini dia. Aku ngerasa orang ini, dia masih ada perasaan sama kamu. Ya, siapapun ini. Mungkin beberapa kalian memang saling mencintai, tapi entah karena keadaan, karena situasi, karena konflik, atau ya kita terpisah gitu. Memang mungkin semesta mau menyeimbangkan, atau ya kita mungkin harus jalani hidup masing-masing dulu, membayar karma masing-masing dulu gitu. Ya aku ngerasa dia juga sedih ya. Dia sedih nggak bersama kamu. Dan aku ngelihatnya ini salah satu dari kalian ya. Kepo banget gitu. Aku ngerasa salah satu dari kalian, bisa dia, tapi bisa juga kamu ya. Entah siapalah yang ngerasa itu kepo banget, suka banget stalking, suka banget lihat-lihat sosial media, cari tahu info tentang seseorang itu. Ya, seperti itu. Atau ya mungkin dia lihat-lihat sosial mediamu, tapi kamu lihat energinya di tarot. Seperti itu. Masih se-aware itulah, masih se-care itu kita. Karena dalam hati memang masih peduli, masih sayang ya. Tapi salah satunya ini kayak membandingkan hidupnya dengan hidupmu ya. Aku nggak tahu nih bisa dia atau kamu. Yang jelas ada yang merasa bersalah kan, ada yang merasa pernah bikin kesalahan, dia udah sia-siakan kamu, dia sia-siakan orang seloyal kamu, sesabar kamu, dia sia-siakan. Nah sekarang mungkin hidupnya nggak enak, jadi dia bandingin gitu. Coba kalau sama kamu ya, sama kamu mungkin aku lebih bahagia menjalani hidup, atau ya mungkin sama kamu penuh kasih sayang, penuh cinta gitu. Ya dia kadang envy gitu ya, ngebandingin hidupnya sama hidup kamu. Mungkin kamu sudah lebih berhasil kah daripada dia? Ini bisa vice versa ya. Jadi seseorang yang ada di situasi karma ini, dia mikir atau dia merenung, atau memang Tuhan udah membuka hatinya bahwasanya ya dia udah sia-siakan kamu gitu. Jadi dia kayak merenung, yang gak enak banget hidup saya gak bersama kamu. Seandainya saya bisa sama kamu, saya mungkin bakalan lebih makmur, lebih sejahtera gitu, atau ya lebih tenang gitu, nggak meledak-ledak, nggak emosian. Dia ngerasa gitu. Jadi kadang ngerasa jealous, ngerasa cemburu. Ya kamu enak lah ya di sana, kamu bisa begini begitu, atau kamu udah maju, udah berkembang, nggak seperti aku. Nah ada yang envy begitu, bahkan jealous ya, cemburu banget. Apalagi kalau dia bayangin kamu sama yang lain, sedih banget hatinya gitu. So ini orang yang pernah bikin kesalahan sebenarnya pengen banget kembali ya, pengen banget kembali, tapi egonya besar banget nih. Orangnya keras banget kah? Ya ini beberapa orangnya kasar, jadi ya udah
bodo amat lah. Atau ya nggak mungkin kan saya merendahkan harga diri saya untuk kembali ke kamu begini begitu. Tapi ya sampai kapan sih ego itu melambung tinggi? Akhirnya kan tersiksa sendiri gitu. Jadi aku ngerasanya seego apapun kita, ya kalau kita sulit banget hidup tenang, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita gitu. Kayak ya ternyata memang aku tuh punya kesalahan, atau ya aku harusnya minta maaf sama kamu, atau ya aku harusnya nggak nyalahin kamu. Nah, ini beberapa kan ada playing victim gitu ya, kayak kamu ngelakuin sedikit kesalahan aja dia langsung membesar-besarkan bahwasanya kamu tuh sangat buruk gitu. Ini bisa vice versa ya. Jadi dia lupa sama kebaikanmu, dia lupa sama kesabaran kamu gitu. So misalnya kamu menyerah, misalnya kamu ke yang lain, dia langsung ngejudge kamu buruk. Dia langsung kayak ngerasa ya kamunya yang kurang sabar, atau ya kamunya mungkin yang gak becus atau apa. Kan ada yang playing victim seperti itu. Dia sulit introspeksi diri, dia lebih kayak nyari-nyari kesalahan kamu gitu loh. Dia korek-korekin kesalahan kamu. Padahal dari sedikit kesalahanmu itu, sedikit kelemahanmu itu kan banyak kebaikan kamu. Itu maksudnya, ya. Jadi, ya dia memang mungkin belum punya pendirian. Dia masih bisa dipengaruhi orang lain, dipengaruhi teman, keluarga. Atau aku ngerasanya, yaitu sebenarnya dia punya penyesalan yang dalam gitu ya, penyesalannya dalam banget, tapi dia gengsi banget mengakui itu. Atau sebenarnya hidupnya itu tidak lebih baik dari kamu, tapi dia malu menunjukkannya. Ini beberapa memang ada masalah soal finansial, soal uang. Mungkin dia tidak lebih makmur daripada kamu gitu, tapi ya kan dia gengsi lah menunjukkannya. Bahkan untuk minta maaf, untuk memperbaiki hubungan sama kamu, ya tetap aja egonya yang merajai dia gitu. Jadi orang seperti ini ya di dalam hati aja merasa bersalah, tapi kalau di luar dia nggak mau menunjukkan aku yang salah, aku yang begini gitu, nggak. Bahkan kalau kamu sudah sama yang lain juga, ya dia rasa kamunya aja yang nggak sabaran, atau kamunya aja yang nggak lebih sabar, atau kamunya aja yang nggak berjuang. Padahal ya dia belum tentu berjuang banyak kan buat kamu gitu. Jadi ya istilahnya kamu jadi fokus ke yang lain, atau kamu jadi ke yang lain karena dia kan sudah sia-siakan kamu gitu. Di situ dia mungkin suatu saat akan menyadari gitu. Bahkan ini beberapa memang sudah sadar, ya saya sia-siakan kamu sih, saya biarin kamu berjuang sendirian, saya biarin kamu terus yang sabar, ya akhirnya kamu sama yang lain gitu. Jadi kalau kita sia-siakan seseorang, terus dia jadinya ke yang lain, masa kita nyalain orang itu kan? Itu namanya playing victim ya, nyari kesalahan pasangan aja, tidak introspeksi diri gitu. Ini bisa tentang kamu dan dia ini ya, atau ini orangnya sudah berlalu, jadi kisahmu dengan orang ini gitu. Oke, kita lanjut. Nih, ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Libra di sini ya. Ini strong Libra, Cancer. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ini strong banget Cancer sama Sagittarius. Nih, kuat banget Pisces. Pisces ya. Oke, jadi ini berapa kalian kamu nunggu udah lama ya? Beberapa kalian, ini bisa vice versa. Jadi ada seseorang di sini menunggunya udah lama banget, menanti-nanti, atau ini koneksinya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, seperti itu. Atau kamu memang mencintai orang ini sudah lama, orang ini sudah lama di hidup kamu. Jadi penantian panjang banget sih, memang. Dan aku ngerasanya ini memang ada yang merasa bersalah, ya.
Apakah Taurusnya atau cross watcher ya? Bisa Taurus atau vice versa. Bisa dia yang merasa bersalah sama kamu, Taurus ya. Ini siapa lah yang merasa gitu kan, bisa vice versa. Nah, jadi ya kamu kayak pengen ada pergerakan dengan dia. Entah kamu yang memang pengen bergerak lagi, kembali lagi, atau dia gitu. Jadi kayak ada seseorang yang mau kembali, pengen banget kembali. Tapi ya kadang merasa malu, insecure. Ada seseorang yang minder di sini, ya. Kayak apa iya aku harus memperbaiki hubungan? Kalau kamu udah nggak cinta sama aku lagi ya gimana? Kan sama aja kayak mempermalukan diriku sendiri gitu. Jadi kayak insecure gitu loh, minder, malu, sudah nggak percaya diri lagi, merasa tidak dicintai, merasa kayak nanti kalau aku ditolak sama kamu gimana? Terus kondisi aku kan tidak lebih baik daripada kamu. Mungkin kamu sudah lebih dari aku. Aku ini apalah. Nah, ada yang malu seperti itu. Jadi beberapa ngerasa udahlah mungkin nggak jodoh atau hubungan ini hanya pembelajaran hidup, hanya pengalaman hidup gitu. Jadi kamu bisa aja ke yang lain atau dia bisa ke yang lain. Tapi hati siapa yang tahu ya. Ini masih besar banget cinta itu. Kamu masih sayang banget sama dia. Dia masih sayang kah sama kamu? Ini bisa vice versa. Jadi diam-diam ada seseorang yang ya terlihat pasif gitu ya. Kayak ya bisa aja lu ngerasa gue nggak ya kayak nggak peduli gitu ya. Maksudnya ya bisa aja lu ngerasanya gue nggak mikirin lo lagi, gue nggak peduli lagi sama lo. Tapi ya ini perasaan masih dalam. Bahkan ya lu nggak tahu kan kalau ya gue stalking, gue memperhatikan lo dari jauh. Nah kayak gitu. Ini siapa nih ya? Kepo banget, suka stalking. Padahal dia belum tentu stalking gitu. Atau ya dia stalking kamu, kamu belum tentu stalking dia. Jadi salah satu aja sih kayak yang intentionnya kuat banget gitu ya. Niat banget untuk memperhatikan seseorang yang masih sangat dicintai gitu. Oke, kita lanjut. Nih. Aku ngelihat dia kehilangan kamu juga nih, ya. Dia rindu sama kamu. Atau ini vice versa. Jadi kayak ada seseorang yang merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, merasa kayak kita sudah seperti orang asing gitu. Padahal kita pernah dekat ya. Kita pernah sedekat itu, tapi sekarang kita kayak langit dan bumi. Ya, jadi aku hanya bisa perhatikan kamu dari jauh. Aku ikuti perkembangan hidupmu. Ya, tapi ya sedih sebenarnya karena kehilangan kamu gitu. Beberapa ini punya perbedaan, entah beda sifat, satunya sangat keras, satunya sangat sensitif, atau ya satunya keras banget, satunya ya harus sabar-sabar gitu ya. Seperti itu. Atau memang ada perbedaan krusial ya. Ada perbedaan yang mencolok di antara kamu dan dia. Jadi dia menapikkan diri ya. Dia kayak orang yang dia mungkin mengalihkan pikirannya dengan kerja ya, supaya nggak terlalu memikirkan kamu. Dia tuh fokus mikirin kerjaan, mikirin cari uang. Karena aku ngerasanya dia lagi fokus nih, fokus banget meningkatkan ekonomi ya. Beberapa orang yang dealing sama kamu dia fokus cari uang gitu, tapi dia masih tertarik sama kamu ya, masih care kok, masih peduli. Seandainya kita bisa ketemu, bisa ngobrol, dia masih mau kok menunjukkan kasih sayangnya sama kamu gitu. Cuma ya kalau memang udah berjarak, udah lost kontak atau nggak dekat lagi ya dia ngerasa dia harus apa juga dia bingung gitu. Jadi ya dia nggak mau menunjukkan bahwasannya dia masih ada rasa sama kamu. Dia lebih kayak orang yang banyak diam, banyak pasif,
Atau ada seseorang yang misterius ya. Bisa dia, bisa kamu. Salah satu dari kalian dia diam 1000 bahasa, seolah-olah dia tuh nggak ada intention lagi ke kamu, seolah-olah dia kayak nggak ada ketertarikan gitu sama kamu, tapi ya hatinya masih sama kamu ya. Nih, dia masih sayang sama kamu, dia masih ingat kisah kalian gitu. Ini kayak orangnya sudah berlalu begitu. Oke. Dan kalaupun ini ada yang lain lagi ya, misal kamu dealing sama 2 orang, nah mungkin ada yang lain lagi di hidup kamu. Ya aku ngerasanya perasaanmu nggak terlalu besar ke orang lain itu. Perasaanmu besarnya ke orang yang ini. Ini bisa vice versa ya. Dan beberapa di antara kalian, ini salah satunya ngerasa sudah selesai ya. Salah satunya ngerasa ya udah, lu hanya pembelajaran di hidup gue, supaya gue lebih kuat, gue menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar gitu. Tapi salah satunya ngerasa belum selesai karena dia masih memperhatikan, masih stalking, masih belum move on ya. Beberapa seperti itu bisa dia atau kamu. Oke, aku lanjut. Thank you. Nah, oke. Jadi di sini aku ngerasanya mungkin kalau kamu ngerasa capek, kamu ngerasa pengen sendiri, pengen istirahat, pengen healing, ya silahkan, nggak apa-apa ya. Mungkin banyak juga yang perlu kamu pikirkan. Kan yang perlu dipikirkan nggak sekedar cinta, kamu kan juga harus pikir gimana supaya kehidupan kamu maju berkembang, nggak sekedar galau-galau terus ya. Ini bisa vice versa. Maaf ya kalau berisik. Kalau ada suara gitu, sorry ya. Jadi di sini tuh ada berisik gitu suara-suara. Dan aku ngerasa apa ya? Kalau kamu misalnya menyendiri, menepi, itu kan terkadang ada positifnya ya. Positifnya dalam artian ya, kamu jadi fokus ke dalam dirimu sendiri. Kamu jadi bisa menyembuhkan luka batinmu. Kamu jadi bisa melihat ke dalam dirimu. Kamu jadi kayak bisa merencanakan ke depannya aku harus hidup seperti apa ya, supaya hidup aku lebih baik, supaya hidup aku lebih maju, nggak galau terus. Nah, seperti itu ya. Beberapa kalian kalau memang ngerasa capek, ya memang butuh istirahat. Capek itu kan nggak hanya karena kita ngerjain ini itu, enggak, tapi capek itu bisa karena pikiran. Jadi kalau memang pengennya istirahat ya istirahat, pengennya menjauhi keramaian ya silakan ya. Kadang kita kan butuh tuh namanya me time, butuh waktu untuk sendiri. Kamu juga harus merawat diri, menyayangi dirimu supaya kamu sehat secara mental, secara jasmani, rohani gitu. Dan di sini apa ya, ketika kamu sudah menutup diri, nah kalau kamu ngerasa udah benar-benar healing, udah benar-benar sembuh, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan semua yang terjadi ya, kedepannya kamu jadi bisa membuka diri ya, kamu jadi bisa menunjukkan kamu akan melanjutkan hidup dengan lebih baik dan kamu akan lebih berkualitas gitu. Ini bisa juga tentang ada seseorang yang sangat tertutup, sangat misterius. Sebenarnya itu memang ada yang dia rahasiakan, ada yang dia pendam. Ya misal kayak kamu melihat dia tuh misterius banget gitu. Nanti ada kok masanya dia tuh membuka diri ya. Aku rasanya ada kok nanti waktunya kamu akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Atau kamu akan tahu faktanya, sebenarnya yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Dan ini ada awal mula baru, ada siklus baru di kehidupan kamu, terutama kalian yang sudah memaafkan masa lalu, mengikhlaskan masa lalu, udah bisa berdamai dengan keadaan. Bahkan kalau di antara kamu dan dia udah saling memaafkan ya, kedepannya hidup kamu akan lebih baik, hidup kalian bisa lebih tenang gitu ya.
Aku ngerasa seperti itu. Jadi kadang yang membuat kita tuh gelisah, anxiety, mungkin karena kita masih memendam rasa sakit hati. Atau kita masih punya rasa yang meledak-ledak gitu. Nah, rasa-rasa seperti itu harus dilepaskan supaya hidup kita lebih lega, lebih tenang. Jadi ya, mungkin perlu untuk memaafkan, atau bagi yang merasa bersalah ini, ya dia itu harus minta maaf atau apa. Jadi kalau saling memaafkan ya kedepannya hidup kita rileks gitu, hidup kita tenang, melanjutkan hidup juga ya mudah-mudahan kedepannya lebih positif gitu ya. Oke, jadi ini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, ini bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.